Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Fania. Jadi hari ini aku mau membahas tentang arsitektur lagi. Jadi ada satu pertanyaan, satu komen yang membuat aku membuat video ini gitu. Oke, jadi pertanyaannya adalah, Kak, bahas dong semester 1 pelajarannya apa aja gitu. Jadi kayak apa sih yang dipelajarin di semester 1, semester awal lah, tingkat-tingkat awal gitu. Jadi aku udah menyiapkan tadam, dan tadam, ini udah jelek banget karena udah 2 tahunan yang lalu lah. Ini semester 1. Jadi sebelum ke videonya aku mau ngingetin kalian dulu jangan untuk klik like, comment, dan subscribe. Terus komen juga kalian pengen aku bikin video apa lagi, kayak kalian kepo tentang apa lagi gitu. Dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan semoga bermanfaat, oke? Jadi kalian kalau masuk arsitektur itu nanya kan semester satunya belajar apa gitu. Jadi aku mau ngejelasin secara universal dulu aja yang pasti kalian akan dapat di kuliah arsitektur itu apa aja. Yang pasti kalian akan dapat tuh di setiap kampus itu kan beda-beda ya, mata kuliahnya beda-beda, nama-namanya juga beda-beda, tapi biasanya ini akan sama gitu, yaitu ada PA perancangan arsitektur dan ada SK itu struktur konstruksi. Lalu kalian harus belajar itu selama 4 tahun, 8 semester kalian kuliah di arsitektur. Karena itu semua pasti kepake, bener-bener pasti kepake. Jadi kalau di kampus aku sendiri itu, tugas semester satunya itu, PA-nya itu diganti jadi DPA. DPA itu adalah dasar perancangan arsitektur. Jadi apa aja yang aku pelajari di DPA itu semuanya ada di sini. Ini logbook, oke. Nih, yang pertama banget. Tadam. Kelihatan gak sih? Jadi kalian disuruh belajar tipografi. Ini di kampus aku ya, di ITENAS, Institut Teknologi Nasional Bandung. Jadi kalian diajarin cara nulis teknik yang tegak semua. Pokoknya cara menulis lah. Kayak SD nggak ada ini, anak TK. Terus selanjutnya adalah kalian belajar denah tapi cuman yang gini doang, denah tanpa potongan, side plan, skala. Kalian belajar tentang itu. Terus ini ada perspektif, ini juga perspektif, terus ini masih perspektif. Semoga kelihatan ya guys. Ini juga tapi ditambahin bayangan. Tuh ini juga masih perspektif. Pokoknya kalian tuh bakal banyak belajar perspektif gitu-gitulah. Terus bikin 3D juga, mulai dari kalian bikin sudut berapa derajat itu tuh pakai yang penggaris dewa yang pernah aku kasih tahu itu pakai penggaris dewa terbaik, penggaris dewa. Cara bikin bayangan di 3D. Kalau yang ini besar ya bun, tuh tadam, ini disambung masih sama bikin perspektif mulai dari 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang juga. Terus kalian juga belajar sketsa lepas gitu loh, sketsa bangunan. Jelek banget kan gambarnya. Terus yang menarik adalah kalian akan belajar tentang warna. Jadi ini color palette gitu. Terus juga kalian akan bikin nirmana, tapi ini ada yang hilang dah. Jadi kalian bakal bikin nirmana juga kayak gini. Terus kayak gini juga. Terus kalian juga akan bikin, ya Allah ini tuh jelek banget gambarnya. Jadi bikin apa ya, ini tuh kayak kalian bikin nirmana terus digambar gitu. Terus masih ada deh salah satu nirmananya. Ini nirmana dari tusuk sate gitu. Tadam, aku lupa deh istilahnya nirmana apa ajanya gitu. Nah terus si nirmana itu bikin di kampus, terus sampai rumah kalian sketsa. Terus kalian juga bikin nirmana warna yang kayak gini. Tapi aku marketnya udah pada hilang guys, udah pada dibuang-buangin. Nirmana yang tusuk sate tadi digambar. Gitu sih kalau DPA tuh, jadi kayak lebih lebih ke belajar untuk mendesainnya gitu loh. Oke, itu gambaran untuk DPA ya.
DPA Dasar Perancangan Arsitektur. Terus yang kedua itu kalian pasti belajar DSKB atau SK. DSKB kalau di aku semester satunya itu DSKB Dasar Struktur Konstruksi Bangunan. Apa aja sih yang dipelajarin di dasar struktur konstruksi bangunan itu kalian belajar? Tadam, kalian bikin denah. Duh, aku bingung deh gimana. Terus kalian bikin tampak rumah. Nih. Terus kalian juga bikin potongan rumah. Nih, mulai dari strukturnya ada apa aja tuh. Dari pondasinya, batanya, pintu, terus atapnya. Kalian semuanya belajar ini nanti. Pasti yang anak SMK gambar teknik itu pasti udah tahu sih. Terus ini bikin denah pondasi, bikin potongan pondasi. Terus yang rame apa ya? Terus kalian bikin detail bata kayak gini. Nih, mulai dari denah tampak potongan sampai ke 3 dimensi isometrinya kalian belajar. Terus ada denah rencana kusen. Denah rencana kusen ini kalian bikin kusennya tuh kalian mau yang kayak gimana sih kalau bikin rumah tuh. Nah tuh sampai kayak detail-detailnya, potongannya tuh. Dan kalau semester awal itu pas kakak. Terus kalau untuk tingkat awal aku tuh di tingkat 1 sama tingkat 2 itu masih pakai manual, jadi masih pakai gambar tangan gitu. Jadi semua ini alat-alatnya udah aku sebutin di video yang mana ya, nanti aku taruh di atas sini. Aku lupa pokoknya aku udah nyebutin alat-alat apa aja yang harus dibutuhin di awal kalian masuk arsitektur. Terus kalian juga bikin denah plafon, denah atap yang sangat memusingkan ini. Sumpah, kan aku dari SMA tuh nggak kenal sama sekali, jadi kayak apa sih itu apa. Terus bikin ini detail-detail tuh, mulai dari strukturnya, penutupnya, sampai talang air, segalanya kalian belajar di awal. Terus ini apa sih potongan prinsip, jadi kayak satu sisi dari atas sampai bawah, dari atap, kusen, lantai, pondasi itu semuanya digambar. Pokoknya itu masih dasarnya aja, dari lanjutannya dari DSKB itu ada SK itu dari cuman SK1, SK2, SK3, SK4. Kalau aku di SK4. Kalau SK itu belajarnya biasa ya denah gitu, tapi beda-beda. Ada yang untuk rumah 1 lantai, rumah 2 lantai, bangunan tinggi, bangunan yang bentang lebar yang kayak stadion bola atau enggak tempat olahraga, auditorium gitu-gitulah. Terus lanjutannya dari DPA itu ada PA1, PA2, PA3, PA4, 5, 6. Terus yang terakhir ada TA, udah tugas akhir, ini penentuan lulus atau enggaknya kalian. Nah, untuk PA1 tuh di kampus aku mulai dari belajar bikin shelter, halte bis, halte angkot, yang gitu-gitu. Terus sama bikin gazebo. Nah, baru setelahnya itu baru bikin rumah, villa, bikin mall, bikin auditorium, terus bikin apa lagi ya? Kemarin bikin apa aku lupa. Terus bikin yang mix gitu, jadi yang bawahnya mall, atasnya apartemen. Terus kalian bisa juga bikin sekolah, itu udah tiap kampus itu udah beda-beda, udah nggak ada yang sama. Maksudnya tugasnya juga beda-beda. Terus yang penting lagi menurut aku itu di tingkat 2 itu ada pelajaran fisika bangunan dan ada sistem utilitas. Fisika bangunan ya biasa kalian belajar tentang cahaya, pokoknya adalah pelajaran fisika bangunan. Kalau utilitas itu tentang kayak kalian pipa air nih, kalian air kotor dari toilet dibuang kemana, kalian dari pompa air itu ngalirinnya kemana. Terus kayak ada pemadam kebakarannya kalian belajar juga telepon, listriknya juga kalian belajar. Jadi utilitas tuh belajar air kotor, air bersih, air hujan. Terus ada lagi listrik, pemadam kebakaran, lagi pokoknya banyak banget. Ada beberapa lagi yang aku lupa, maksudnya aku
aku lupa. Iya, aku lupa. Gitulah pokoknya utilitas tuh ya. Sebanyak itu tapi nggak sedetail itu juga. Jadi kalian belajar itu. Semangat yang masuk arsitektur, kalian pasti belajar itu. Nggak mungkin nggak belajar. Terus kalian juga dapet pelajaran, ada yang interior, ada landscaping. Pokoknya sebenarnya seru ya belajarnya, cuman kayak gitu tugasnya banyak banget. Oke, jadi segitu aja. Semoga apa yang aku udah pelajarin ini, yang aku sharing sekalian sekarang itu jadi gambaran umum buat kalian yang mau masuk arsitektur dan yang baru masuk ke jurusan arsitektur. Jadi yang masih maba-maba, tapi oh iya, aku tuh lumayan sedih loh sama maba yang 2020 karena sebenarnya PA itu yang belajar kayak nirmana, sketsa, bikin perspektif itu tuh rame banget kalau sama teman-teman. Jadi kayak kita tuh bisa saling lihat gitu loh. Jadi kan di studio tuh kita bisa lihat yang temen yang lain, nanti yang lain hasilnya gimana, lebih bagus atau lebih menarik gimana. Jadi kalau kalian gak bisa juga kalian bisa nanya ke teman studio kalian. Terus kalau misalkan itu kan manual gitu kan, jadi kalian harus lihat caranya, nggak bisa cuman copy paste kayak pakai komputer gitu doang. Jadi aku cukup sedih sebenarnya, kayak ya mereka tidak merasakan hektiknya studio awal. Jadi ya sayang aja gitu maba-maba yang 2020. Semangat ya maba 2020 arsitektur. Semoga tahun depan udah normal lagi, jadi kalian bisa masuk studio itu. Studio tuh udah wow, rame banget. Pokoknya studio itu rame. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Oke? Bye bye.